Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini, kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan pasti akan melawat kehidupan kita pada saat pagi hari ini. Jadi biarlah pagi hari ini kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau datang ke hadirat-Nya, kita mau bawa pujian syukur kita kepadanya. Karena kebaikannya yang terus Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami percaya dimanapun kami, anak-anak-Mu berada. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau melawat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang masih Engkau berikan buat kami. Terima kasih buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan buat kami Tuhan. Kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau membawa pujian syukur kami. Yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya dalam kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, selamanya kami menyembah-Mu, sebab Engkau baik, sebab Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Selamanya kami akan menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Inilah menjadi pengakuan kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Selamanya kami akan tetap terus memuji Engkau. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, yang selalu menyatakan kebaikannya, kesetiaannya di dalam kehidupan kami. Lebih lagi kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu, memuji meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia.
Dia menyediakan, Dia akan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Amin Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut,
tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Engkau, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Inilah menjadi kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang perkasa menyertai kehidupan kami di dalam kami menjalani masa-masa saat ini Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan ragu, kami tidak akan gentar, karena ada Yesus yang menyertai hidup kami. Immanuel ada selalu bersama-sama dengan kami, yang menyatakan kebaikannya, yang menyatakan kasih setianya, menyediakan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk semakin menguatkan iman kami, tetap bersandar, berharap, bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kita semua, dimanapun kita berada. Yakin percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ku yakin Kau bersama kami. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, melalui ibadah saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana sikap kita menghadapi masalah persoalan hidup ini, khususnya menghadapi COVID-19. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus tenang dan percaya. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini nasihat firman Tuhan buat kita sekalian, untuk menghadapi setiap masalah persoalan kita, setiap pergumulan kita. Kita harus tinggal tenang dan percaya. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh panik, kita tidak boleh gentar menghadapi apapun juga. Kita harus tenang, supaya dengan ketenangan ini kita dapat berdoa seperti yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini nasihat firman Tuhan kepada kita semua anak-anak Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan kita harus tenang, supaya kita dapat berdoa, kita dapat mengatasi setiap masalah-masalah persoalan kita.
Dengan kita panik, maka kita tidak akan bisa mengatasi persoalan kita. Justru kita akan mengalami hal-hal yang mengacaukan akan kehidupan kita, mengacaukan akan konsentrasi kehidupan kita. Karena itu tetap tenang. Mengapa kita harus tenang? Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kehidupan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Dia ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Jadi selain kita tenang, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita sekalian. Kita percaya bahwa Tuhan mampu memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan kita. Allah mampu menolong kita menghadapi setiap badai kehidupan ini. Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Dalam hal ini Tuhan nyatakan melalui perjalanan para murid-murid, ketika murid-murid itu diizinkan untuk mereka berlayar. Saat itu Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk mereka berlayar. Sementara Tuhan Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Kira-kira jam 3 pagi. Badai datang menghantam perahu daripada murid-murid Yesus Kristus. Perahu murid-murid itu diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin saka. Tetapi pada jam 3 datanglah Yesus kepada mereka dan dia berjalan di atas air. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sesungguhnya Tuhan yang kita sembah, Dia memperhatikan seluruh pergumulan hidup kita. Dia memperhatikan setiap perjalanan kehidupan kita. Di tengah badai Tuhan ada di sana. Tuhan memperhatikan kita. Dia tidak membiarkan kita bergumul sendirian. Tuhan selalu ada untuk memberikan pertolongan pada waktunya. Untuk setiap masalah apapun, Yesus sanggup memberikan pertolongan. Baik itu sakit penyakit. Di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-23, di situ Tuhan memberikan pertolongan kepada setiap orang-orang yang membutuhkan akan kuasa jamahan Tuhan, yang membutuhkan akan kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan. Apapun kelemahan mereka, apapun sakit penyakit mereka, semuanya diselesaikan oleh Tuhan, semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Itulah kuasa daripada Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari menghadapi setiap pergumulan ini kita tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita sekalian. Apa saja pergumulan-pergumulan kita, baik itu menghadapi kekurangan, menghadapi ancaman apapun juga, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita. Ini yang pertama, kita harus tenang dan percaya kepada Tuhan, ya. Karena Dia sanggup untuk menolong kita. Hal yang kedua, untuk bagaimana kita menghadapi masalah persoalan, khususnya menghadapi COVID-19, kita harus bersuka cita, kita harus happy, kita harus enjoy. Karena di dalam kita bersuka cita, maka kita akan menerima perlindungan yang daripada Tuhan. Ketika kita bersuka cita, dikatakan oleh Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 bagian B, jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.
Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dan di dalam terjemahan lama dikatakan bahwa sukacita karena Tuhan itu adalah kuatmu. Sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatan kita. Karena itu dalam menghadapi ancaman apapun juga, pergumulan apapun juga, masalah apapun juga, baik itu sakit, penyakit, dan lain sebagainya, mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita. Ketika kita bersukacita, maka Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi setiap pergumulan kita. Terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima. Ini ayat menjadi favorit buat saya. Ketika menghadapi pergumulan, saya bersukacita. Karena ketika bersukacita, maka Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi pergumulan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketahuilah ketika kita bersukacita, ketika kita enjoy, ketika kita girang, ketika kita happy, maka antibodi kita menjadi naik dan imun tubuh kita terjaga. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, kita penting menjaga imun tubuh kita. Dan itu semua dapat kita peroleh ya, selain kita menjaga kesehatan, selain kita memperhatikan asupan makanan kita, selain kita menenangkan diri kita, selain kita percaya kepada Tuhan, tetapi juga kita harus bersukacita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika kita bersukacita, ketika kita bergirang, maka antibodi kita akan naik. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bahkan ketika kita bergembira, hati kita bergembira, hati kita bersukacita, itu akan menjadi obat yang manjur buat kita sekalian. Di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Penting sekali kita anak-anak Tuhan mempertahankan hati kita tetap enjoy, hati kita tetap bersukacita. Sekalipun apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita sedang menghadapi ancaman, bahaya dan lain sebagainya, biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita daripada Tuhan itulah perlindungan. Sukacita daripada Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Dengan kekuatan itu kita dapat mengatasi setiap pergumulan. Dengan kekuatan itu kita dapat mengatasi ancaman virus COVID-19. Ini yang kedua, untuk supaya kita tetap mengalami kemenangan dalam pergumulan, kita harus bersukacita. Dan yang ketiga, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat. Karena dikatakan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kita mengetahui saat-saat ini setiap orang dihantui oleh rasa takut, khawatir, cemas. Seluruh masyarakat menghadapi hal yang sama. Ancaman virus COVID-19 ini membuat orang menjadi cemas, menjadi takut dan lain sebagainya. Karena itu sebagai anak Tuhan, untuk supaya kita tetap kuat, untuk kita tetap bertahan,
kita harus menguatkan hati kita, kita harus menguatkan mental kita, kita harus menguasai pikiran kita. Seperti Raja Daud ketika istri dan anak-anaknya beserta dengan masyarakat Israel, mereka ditawan oleh orang Amalek. Saat itu Daud sempat mengalami tekanan yang begitu besar karena dia diancam hendak dibunuh, hendak dilempari oleh orang-orang Israel. Dalam situasi yang terdesak, Daud bangkit. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia bangkit, mengerahkan semangatnya, mengerahkan kekuatannya untuk dia maju menyerang musuh. Dan akhirnya oleh pertolongan Tuhan, oleh penyertaan daripada Tuhan, maka Daud dapat menghalau musuh, dapat mengalahkan musuh, dan Daud dapat menyelamatkan istri, anak-anaknya, demikian juga dengan orang-orang Israel. Saudaraku, kemenangan yang besar terjadi oleh karena adanya semangat. Sekali lagi saya mau katakan, kemenangan besar terjadi oleh karena adanya semangat dari anak-anak Tuhan. Karena itu kita perlu tetap bersemangat ya. Kita tidak boleh loyo menghadapi tantangan hidup ini. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap tegar untuk menghadapi semuanya. Jangan pasif. Kita harus bangkit, bergerak, berusaha. Kita jangan tawar hati menghadapi ancaman hidup ini. Karena pada saat kita tawar hati, maka keadaan kita, tubuh kita ini akan menjadi lemah. Kita akan menjadi loyoh. Tetapi dengan semangat yang daripada Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi tantangan seberat apapun tantangan yang kita hadapi. Saudaraku, sebagaimana Daud mengalami kemenangan oleh karena dia menguatkan hatinya, demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Kita pasti akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Menghadapi apapun juga, masalah persoalan, baik itu sakit penyakit, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Kalau kita bersemangat, maka kita mampu mengatasi, menghadapi setiap tantangan kehidupan kita ya. Saudara, penting sekali semangat itu tetap menyala-nyala, tetap berkobar-kobar di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Sehingga akhirnya kita akan menjadi berkat buat sesama kita. Ini nasihat yang saya seringkali sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang terpapar virus corona. Ketika mereka menelpon atau memberitahukan bahwa mereka kena virus corona, yang saya sampaikan, tetap tenang, percaya kepada Tuhan, tetap bersuka cita, tetap enjoy, tetap happy. Lalu jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Harus semangat minum obat, harus semangat makan dan minum sehingga tubuh ini menjadi sehat, menjadi kuat. Saudaraku, ini yang seringkali saya sampaikan kepada jemaat. Dan akhirnya jemaat termotivasi yang tadinya ketika mereka mendengar vonis bahwa mereka terpapar atau positif,
COVID-19, sempat bingung, sempat sedih, sempat menangis, tetapi melalui dorongan semangat, kata-kata, kekuatan penghiburan, akhirnya mereka bangkit untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tubuh. Saudaraku yang kekasih, jadi semangat ini sangat penting buat kita sekalian. Lalu yang terakhir, bagaimana sikap kita menghadapi masalah persoalan? Kita harus bijaksana. Sebagai anak Tuhan, kita harus bijaksana, khususnya menghadapi situasi sekarang ini, di mana keadaan serba sulit. Kita harus bijaksana bagaimana membawa sikap hidup untuk kita berkarya, bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita untuk tetap sehat, dan kalaupun ada yang terpapar, ya kita memberikan kekuatan, support kepada mereka sehingga mereka tetap kuat untuk menghadapi semuanya. Jadi hal kebijakan ini atau bijaksana ini sangat penting kita terapkan di dalam hidup ini. Di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Pemerintah sudah memberikan nasihat, himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memperhatikan ya protokol kesehatan, terus menghimbau jangan mengadakan acara yang melibatkan banyak orang, yang banyak kerumunan dan lain sebagainya. Pembatasan dilakukan oleh aparat keamanan. Nah, sebagai orang yang bijaksana, supaya kita tetap terjaga, supaya kita tidak terpapar virus corona, kita harus menjauhkan diri dari sumber malapetaka. Kita harus menjaga jarak. Kita harus rajin mencuci tangan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi hal bijaksana, hal hikmat itu sangat penting buat kita sekalian. Sehingga kita terhindar dari malapetaka. Saya memperhatikan, orang-orang yang terpapar virus corona, ya mereka tidak terlalu memperhatikan akan protokol kesehatan. Abai dan lalai menggunakan masker, tetap mengadakan kegiatan bersama dan lain sebagainya. Karena itu sebagai anak Tuhan, khususnya jemaat GPPS Pondok Daud Bondowoso, mari kita mau menanggapi semua keadaan dengan hati yang bijaksana. Kalaupun mungkin di sekitar kita ada banyak virus, ya biarlah kita menjaga kondisi kehidupan kita, menjaga kesehatan kita. Kalau umpamanya kita mulai gak enak badan, harus cepat diatasi. Kita harus segera mencari obat, sehingga kita tidak sampai terlanjur lemah, kita tidak sampai terlanjur sakit parah. Kita harus melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga diri kita
menjaga kekebalan tubuh kita, imun kita. Mungkin kita mengonsumsi minuman-minuman yang sehat, suplemen, vitamin, makanan-makanan yang bergizi, beristirahat, sehingga dengan ini kita terhindar dari malapetaka. Biarlah sebagai anak Tuhan, kita tidak menunggu sampai kita drop baru kita pergi ke dokter dan lain sebagainya. Sebelum hal itu terjadi, biarlah kita dengan bijaksana merawat tubuh kita, menjaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Maka dengan ini kita akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Saudara akan keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang menjadi nasihat buat kita sekalian, sehingga kita seluruh jemaat Tuhan tetap terpelihara, kita tetap sehat. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya mengundang pemusik dan WL untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan nyanyian sukacita. Ya, dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Amin. Sebagai anak Tuhan, jemaat GPPS Pondok Daud, mari kita mau bersukacita, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita pujian. Mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan, karena sukacita di dalam Tuhan itulah kekuatan kita. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman yang datang kepada kami pada pagi ini. Kami yakin percaya ketika kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, kami mengambil sikap tenang dan percaya, maka kami akan mengalami perlindungan yang daripada Tuhan. Kami akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, untuk kami tetap bertahan di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Ya Tuhan, karena itu kami akan menguasai hati kami. Kami akan menguasai pikiran perasaan kami, untuk kami tetap bersukacita menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup ini. Kami akan tetap bersemangat menghadapi setiap masalah persoalan kami.
dan kami akan mengambil sikap bijaksana sehingga kami dapat membawa kehidupan kami untuk kami mengalami kuasa pertolongan, kuasa kemenangan yang daripada Tuhan. Tolong seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau kuasai hati mereka. Engkau lawat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan ketenangan, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan kekuatan, semangat kepada seluruh jemaat-Mu. Bahkan Engkau memberikan hati yang bijaksana kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan ini kami terhindar dari mara bahaya. Kami terhindar dari pergumulan hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kalaupun ada jemaat-Mu yang mengalami gangguan pada kesehatan mereka oleh karena terpapar virus corona, kiranya Engkau lawat mereka, Engkau hampiri anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dengan kuasa lawatan-Mu. Dan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Engkau memberikan jalan keluar kepada setiap anak-anak-Mu Bapa. Sehingga dengan ini kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin Tuhan melawat segenap jemaat Tuhan. Sehingga kami boleh mendengar kesaksian bagaimana Tuhan sudah menolong anak-anak-Mu. Bagaimana Tuhan sudah memberi kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian Tuhan, doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan menerima berkat Tuhan, kita akan nyanyikan pujian. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari semua kita akan angkat tangan untuk siap menerima limpahan berkat daripada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua, akan menolong kita semua, akan menjamin kehidupan kita semua dan memberkati kehidupan kita semua dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan berkat berlimpah-limpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan tetap semangat.